it all, take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. About to go raw, cause I like what I see. Look baby, I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Uswatul Anisa dengan NIM 180703011 akan sedikit menjelaskan tentang River Continuum Concept. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi perairan dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi MSI. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang River Continuum Concept. Jadi sebelum kita mengetahui selanjutnya gimana, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari sungai. Sungai merupakan jaringan alur-alur pada permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah, mulai dari bentuk kecil di bagian hulu sampai besar di bagian hilir. Jadi sungai itu berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, yang mana sebagian kecilnya menguap dan sebagian besarnya itu mengalir hingga ke sungai. Jadi dapat dikatakan sungai berfungsi untuk menampung curah hujan dan mengalirkannya ke laut. Selanjutnya tipe-tipe sungai itu berdasarkan jumlah airnya. Yang pertama ada sungai permanen. Jadi sungai permanen ini kapasitas airnya itu sepanjang tahun relatif tetap. Contohnya tuh sungai Kapuas dan lain-lain. Yang kedua ada sungai periodit. Jadi sungai periodi ini sungai yang pada musim hujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya sedikit. Contohnya sungai Opak di Jawa Tengah dan lain-lain. Kemudian ada sungai intermediate. Sungai intermediate atau sungai episiodik. Jadi sungai ini mengalirkan airnya pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau airnya kering. Contohnya itu seperti sungai Balada di Pulau Sumba dan lain-lain. Selanjutnya karakteristik sungai. Jadi kita harus mengetahui juga bagaimana sih karakteristik dari sungai itu. Karakteristik dari sungai yang pertama mengalir searah. Kemudian kederasan aliran atau kapasitasnya seringkali berfluktuasi atau naik turun. Lalu dasar sungai dan tepiannya itu tidak stabil. Kemudian bentuknya memanjang, lalu relatif dangkal, dan juga biotanya beradaptasi dengan aliran searah. Kekeruhan konsentrasi oksigen dan pertukaran nutriennya itu lebih besar. Selanjutnya diagram konseptual kontinum sungai. Jadi koneksi dari habitat hulu ke hilir itu mengontrol aliran energi dan karbon di ekosistem fluvial serta spesies organisme akuatik. Kontribusi awal energi untuk aliran hulu adalah daun dan bahan organik, partikulat kasar lainnya, dan tanaman riparian. Sebagian besar ikan di hulu sungai membutuhkan air yang sejuk dan beroksigen dengan baik. Selanjutnya the River Continuum Concept. Kekuatan fisik berubah secara bertahap di sepanjang sungai yang meliputi ketinggian, kemiringan, suhu, dan nutrisi. Juga ada lebar, kecepatan, kedalaman, kekuruhan, sedimen, dan lain-lain. Kemudian jenis bahan organiknya. Bahan organik dari partikulat itu yang pertama ada seafoam, coarse particulate organic matter, bahan organik partikulat kasar, bahan kayu dan daun. Kemudian ada FIPOM, fine particulate organic matter, partikulat halus, fragmen daun, kotoran invertebrata, dan endapan organik. Kemudian ada DOM, dissolved organic matter, bahan organiknya terlarut yang larut dari daun, akar, dan organisme yang membusuk dan sumber tanah lainnya. Dan yang terakhir yaitu kelompok topik organisme komunitas sungai. Yang pertama ada autotropis, yaitu makropita, alga penempel, dan aufwash atau perivation dan plankton. Kemudian ada mikroorganisme, ya termasuk bakteri dan jamur atau fungi. Kemudian ada grazer, pemakan alga dan menempel. Kemudian ada pemakan partikel besar dari tumbuhan. Selanjutnya ada kolektor atau pengumpul, pemakan partikel-partikel halus destrivor, dan predator, pemangsa hewan lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.